Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Birahmatihi yatarahamu ibadul mu'minun wa bi taufiqihi yartaji'u zalimun wa bi hidayatihi yahtadu dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fillah, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya secara pribadi bisa bersilaturahmi kembali setelah agak sekian lama. Jadi begitu ada telepon dari Dewan Keluarga Masjid Darut Tauhid, saya melangkahkan kaki dengan niat silaturahmi dan mengobati rasa rindu kami atau saya dengan para jamaah yang ada di lingkungan Darut Tauhid. Sekalipun saya jarang bersua, tapi percayalah doa saya secara pribadi selalu terhantar buat sahabat-sahabat yang ada di Darut Tauhid. Ini mau bukan pengajian lah, obrolan 10 atau 15 menit, karena nanti ilmu-ilmu yang capable selalu keluar dari ustadz-ustadz yang kredibel, ustadz-ustadz yang mumpuni. Kalau saya mah hanya sharing saja lah. Dari awal juga tadi hanya mengobati rasa rindu dan silaturahmi dengan sahabat-sahabat yang ada di Masjid Darut Tauhid. Ayyuhal hadirin atau ayyuhal ikhwah fillah, ada satu pertanyaan yang cukup membuat jadi ilmu bagi saya secara pribadi, dan malam ini saya coba untuk ditransformasikan kembali. Mudah-mudahan ini juga jadi ilmu untuk kita semua. Ustadz, pertanyaannya, mengapa dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ibadah puasa itu adalah untuknya dan hanya Dia sendiri yang membalasnya? Bukankah semua amal ibadah kita itu untuk Allah dan Allah jugalah yang membalas semua amal ibadah kita? Pertanyaannya cukup bagus. Jadi ada satu pertanyaan, Ustadz, bukankah semua amal ibadah itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya? Tapi dalam konteks ibadah saum ada hadis kursi yang menegaskan bahwa ibadah saum itu untukku, punya Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Terus pertanyaannya, emang siapa yang membalas semua amal ibadah? Kan Allah, ya nggak? Tapi kenapa di hadis kursi ini secara spesial bahwa ibadah saum itu untukku, lalu ibadah yang lain bukan untuk Allah gitu? Kan untuk Allah. Baru saja kita salat isya berjamaah insya Allah 27 derajat, untuk siapa? Ya untuk Allah lah. Terus yang balasnya siapa? Allah. Nah, ada orang yang mau membalas salat kita. Tapi di hadis ini cukup menggelitik bahwa ada spesialisasi dalam konteks ibadah saum, bahwa ibadah saum itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jawaban dari pertanyaan itu dijawab dengan beberapa rentetan hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap amal kebaikan yang dilakukan manusia, terutama umat Islam, kaum mukmin, akan dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kebaikan sampai dengan 700 kali lipat. Dan Allah berfirman dalam hadis kursinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Subhanallah. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, sekali lagi hadisnya nanti diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sahih. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh kaum mukminin, termasuk kita insyaallah, itu Allah akan lipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali ibadah saum. Saum itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kita tahu kan, angka 7 dalam perspektif Al-Quran menunjukkan angka unlimited, tidak terbatas. Saum akan diberi pahala oleh Allah di angka unlimited, kebayang nggak? Sekali lagi,
Dalam perspektif Al-Quran, angka 7 itu menunjukkan jumlah yang tak terhingga, tak terbatas, unlimited. Contoh, Al-Fatihah berapa ayat? Suratnya berapa ayat? Jika ragu-ragu tuh menjawab lagi. Berapa ayat? Ya 7. Disadakan. Pertanyaan saya, kenapa 7? Apa kebetulan? Oh enggak. Ada hikmah yang terkandung kenapa surat Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Ada. Seminggu berapa hari? Pusing berapa keliling? Beres kan? Obatnya punya 16 cepin kan? Beres kan? Apalagi? Kalau menunjukkan orang saking kayanya, angka 7 lagi-lagi mewakili kekayaan orang itu. Kaya. Saking kayanya. Itu kekayaannya nggak kagak kan. Habis sampai berapa turunan? 7 turunan. Sakit hati berapa turunan? 7 dewa. Pemuda yang tidak laku-laku mandi berapa sumur? 7 sumur. Maaf, bukan nggak laku-laku, belum. Duh, saya belum dapat pasangan. Udah, lo mandi 7 sumur sana. Alhamdulillah, laku 7 sumur. Seminggu. Bahkan bangunan yang dianggap ajaib di alam semesta ini lagi-lagi disimbolkan dengan angka 7. 7 keajaiban dunia. Samudra 7, pelangi 7. Bayi yang dilahirkan kata Nabi akekahan di usia 7 hari. Didilah anak-anakmu ketika untuk belajar salat ketika usianya berapa? 7 tahun. Maka barudak SD asup ke sekolah SD seberapa tahun? 7 tahun. Kebayang. Aki-aki seberapa mulut? Maaf aki-aki. Aki-aki kan 7 mulut. Kata orang Sunda dan Jawa Barat, dasar aki-aki 7 mulut. Kali 8 mulut. Timnas kemarin kalah oleh Arsenal berapa? 7. Kenapa jadi main bola ini kan? Kan begitu para hadirin. Jadi Anda mitip. Sehingga dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang berinfak di jalan Allah kamathali habbah, seperti orang yang menanam biji tumbuh menjadi pohon. Lagi-lagi pohon itu memiliki 7 tangkai, dahan. Setiap dahan Allah akan hiasi dengan buah jumlahnya 100. 100 kali 7 lagi-lagi menunjukkan angka unlimited. Setiap ibadah Allah akan balas dengan angka 700 kali lipat, kecuali saum. Saum itu untukku. Jadi gimana aku? Dan aku sendiri yang akan membalas ibadah saum. Jadi di atas angka unlimited. Ya Allah, berbahagialah orang-orang yang mendapatkan ibadah Ramadan lalu dia saum. Maka pantas sanksi bagi orang yang tidak saum tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Dalam hadis disebutkan nanti di neraka nanti, ya, Nabi pernah diperlihatkan neraka jahanam oleh Jibril. Kemudian ada orang yang digantung tapi posisinya terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Tetapi dari ini apa sih bahasa Indonesianya? Mun-munan kenapa? Ubun-ubunnya keluar cairan nanah dan darah yang muncul. Jadi di neraka nanti gitu kan. Nabi bertanya, Jibril, kunaon eta disiksa di kaki itu? Kata Jibril, dia ketika Ramadan tidak pernah puasa padahal dia tidak memiliki sebab yang dibenarkan oleh syariat agama. Ayo tuh puasa, weh. Kenapa nggak puasa? Ari lapar. Dia kepingin lapar itu. Ada nggak yang tidak saum tidak lapar? Ada nggak, saya mau tanya, ada nggak? Kalau ada orang yang bilang, nih lihat aku, kalau aku saum nggak pernah lapar, bohong. Di mana-mana juga saum mah lapar dan haus. Tetapi please jangan terlalu diperlihatkan lapar dan hausnya, malu. Mentang-mentang saum datang ke masjid, ya. Kenapa? Puasa. Seorang istri biasanya tampil cantik, wangi di depan suaminya, menjelang Ramadan tiba-tiba berubah 180 derajat. Mah belum mandi, puasa. Atau rambut sisiran, puasa. Kan begitu. Kata suaminya, Mama, ke rumah bapak teh lapar, ningali mamah mural sebenarnya. Kan begitu ya para hadirin. Jadi jangan berubah, biasa aja, fresh, cool. Kan begitu.
Memang mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun, enggak kan. Kalau pasangan hidup kita biasa kan, kalau mau ke undangan berubah tampil seperti ratu, pulang dari undangan berubah seperti babu, daster dipakai lagi, menjelang tidur berubah seperti hantu yang pakai bonteng dua gini kan. Ma, bukan istri di sini, oh di sini masa roleha sebelah sana. Di lingkungan di sini mah nggak terlalu jauh beda. Salah tuh Bu. Justru di depan suami harus cantik, bukan kondangan. Cantik teh harus memang. Tapi kenapa sih di depan suami berubah jadi babu lagi? Kenapa jadi babu? Kan daster tadi dipakai lagi. Kan gitu. Ucul pakai lagi gitu teh. Pas mau tidur, aduh rubah yo ditengok. Masker apa? Pakai bonteng dua Subhan. Nah, hadirin undangan Allah yang berbahagia. Kemudian amalan puasa tersebut adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Nih, di sini diuji kesabaran. Jadi agak terbawa sih materi sabarnya. Kenapa? Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena pantas ketahuan sekarang. Kenapa ibadah saum pahalanya unlimited, di atas angka unlimited? Kata Allah dalam hadis kursinya, karena orang itu tidak makan dan meninggalkan syahwatnya bukan karena siapa-siapa, karena aku, maka aku akan menghargainya lebih dari itu. Maaf, kita pulang ke rumah jam 3, pulang dari kantor, ada segelas air bekas janari tadi, bekas sahur. Istri tidak ada kalau suami yang pulangnya, anak-anak tidak ada. Pertanyaan saya, berani nggak minum? Insya Allah enggak. Kenapa? Merasa diperhatikan begitu dekat dengan Allah, sehingga ketika kita tidak makan dan tidak minum, padahal semua orang tidak tahu, lagi-lagi bukan karena siapa-siapa, aku tidak makan karena Allah. Makasih. Jadi membuat kejujuran yang luar biasa. Kemudian bagi orang yang berpuasa, kata Nabi, akan mendapatkan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah. Jadi Allah memberikan bonus dan reward yang luar biasa. Bagi orang yang saum, di dunia saja, satu, dia akan mengalami kebahagiaan di saat berbuka. Pertanyaan saya, di Ramadan ini kan ada azan yang dirindukan jutaan orang. Azan apa? Jujur kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, jangan dijawab. Saya mau tanya sama ibu dan akhwat. Jam 7 di Ramadan, jam 7, mohon maaf, maghrib sekarang atau di Ramadan ini jam berapa? Kalau waktu azan maghrib Ramadan itu jam berapa? Jam berapa Bu? Jam berapa? Jam 6 berapa? Jam 6 kurang 7. Maksud saya kurangnya sampai hafal. Jam berapa mah? Jam 6 kurang 7 loh Pak. Tak kurang 7 lah lebih ke apa? Kenapa? Karena memang rindu untuk bertemu maghrib. Coba cek, kalau nggak percaya di luar Ramadan, mah maghrib sekarang jam berapa? Sarwa wajib lu kamari mandiri kayak gitu. Ini gitu, nah ada jam 6 kurang. Ya kurangnya berapa? Kalau lebih berapa? Itu menunjukkan rindu. Kalau jarumnya sudah menunjukkan on azan maghrib, mohon maaf, di masjid yang lain sudah azan, di DT belum azan, kan orang protes. Itu di DT belum ada nih, ada nih kayaknya masih cepet ada nggak tuh gitu, udah masuk bro. Protes, kapan orang perhatian sama muazin? Enggak. Di Ramadan perhatian banget sama muazin. Hukum muadzin terdahar lah. Lagi minum dulu muadzin juga baru ada, tahu katanya. Yang kedua, mohon maaf, jujur saya hari ini mendeteksi seseorang. Wah, kayaknya mendeteksi. Ya, saya turun lapangan turba. Lalu saya ketemu dengan orang yang tidak puasa di sebuah perbelanjaan. Saya tanya, kenapa nggak puasa? Enggak. Tapi kalau aku di rumah puasa. Oh, gitu. Jadi puasa nanti di imah. Di sini nggak biasa, weh. Minum? Iya, so. Kadang yang mohon maaf, kita ketemu dengan orang yang tidak saum, terus kita menatap orang yang tidak saum. Yang malu siapa? Kita yang menatap. Coba kalau nggak percaya, natap aja orang yang saum ke minum dan amaran. Nggak deh, segitu. Saya omongan. Kan begitu. Mau maksudnya. Jadi kita yang malu yang saum menatap orang yang tidak saum. Nah, mohon maaf, orang yang tidak saum dan mencoba pura-pura saum kelihatan di waktu bukanya.
pura-pura maaf. Ini nggak bisa dibohongi. Ibu-ibu pengen tahu nggak? Suami kita jujur atau tidak nggak? Pengen tahu nggak? Jangan banyak tanya, tolong ditatap aja wajahnya. Begitu pulang, tetep. Kenapa mah? Enggak, ini kan bapak aja. Ya kenapa jangan boy bapak? Betul. Jadi si suaminya tersalting, salah tingkah. Nah kalau salting, gitu nggak jujur. Kalau jujur mah kalau sok tetep mama, sok tetep. Baik, yang kedua ketika bertemu dengan Allah, sudah jangan terlalu panjang berpikir ketemu dengan Allah. Ketika kita berangkat umroh atau haji, di situ kan ada Ka'bah. Ka'bah itu disebut di dalam Al-Quran Baitullah, rumah Allah. Masjid Baitullah, iya, tapi beda dengan Baitullah di haram. Orang semua menatap Ka'bah, nangis, itu baru bangunannya. Gimana kalau ketemu dengan Allah? Sudah gak bisa diomongin. Pernah kan ibu atau bapak-bapak yang pergi umroh atau pembimbing siapapun, begitu ada jemaahnya, begitu menatap Ka'bah, mengangkat tangan langsung nangis, bagaimana nangis? Kenapa? Sedih. Balik ke Bandung seri-seri kan begitu, luar biasa kan? Itu baru melihat Ka'bah, pemilik Ka'bahnya sudah. Jangan dibicarakan, pemilik Ka'bahnya gimana? Udah. Di luar makom kita, ini baru lihat Ka'bahnya, Baitullah. Orang sudah menangis. Ketika melihat Ka'bah saja banyak orang-orang jemaah yang sedang tawaf nangis. Kenapa? Nggak tahu. Saya berpikir, ya Allah, gimana nanti kalau ketemu engkau pemilik bangunan ini? Wah. Nah, orang yang tahu ada janji Allah, nanti ketemu ya sama saya. Terakhir, kemudian sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan redaksi dari Imam Muslim. Mulut orang yang saum menurut Allah jauh lebih wangi. Waduh Pak, riwayat luar biasa, panas di angka unlimited. Nafas yang keluarnya saja dinilai lebih harum. Gak percaya? Isuk cobaan. Sama temen, bener gak sih? Coba. Disesup, insya Allah pingsan. Jangan coba-coba bu sama suami. Papa kata Ustaz Dayat senang nih harum cina nafas orang yang saum. Cobain. Sok, coba. Jawaban yang terakhir 2 menit lagi. Kenapa ibadah saum mendapat spesial di hadapan Allah? Jawabannya 1. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, 1. Karena ibadah saum adalah ibadah yang sulit untuk dihinggapi riya. Itu rahasianya. Jadi ilmu kan, alhamdulillah. Jadi ibadah saum itu karena kesabarannya adalah ibadah yang sulit untuk dihinggapi, tidak berpotensi riya. Kalau ibadah yang lain beda, rawan riya. Setuju nggak? So, bapak sholat atau akang lah, jangan bapak, maksud saya pemuda sholat sendiri di masjid beda. Datang calon mertua, Allah. Biasa. Giliran calon mertua datang, Allah. Baca Fatihahnya, iya. Sambil gini-gini, saya pikir husu, si goreng nyeri beteng. Kan begitu. Sodakoh, infak, zakat, rawan ria, berapa banyak orang yang menjelang, kumpul orang-orang konglomerat, orang-orang yang punya, mohon maaf, saya tidak menuding itu ria. Disebut di media, ayo kumpulkan, bagikan 50.000, banyak orang yang meninggal, duitnya menang, mau tombol. Ngapain lah? Dalam hadis kan kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Di antara 7 golongan yang Allah akan naungi, tuh 7 golongan lagi-lagi. Apa kata Nabi? Sabda Nabi apa? Adalah orang yang berinfak dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak tahu. Simbol untuk tidak ria. Jadi, kalau mau ngasih tepak, ngasih permen tangan kanan nih, tolong tangan kirinya disembunyikan dulu. Kata tukang, merek. Jadi tangan kiri tidak tahu. Atau karena memang tangan kirinya sudah tidak ada, sehingga tangan kirinya tidak tahu. Jadi mau infak sabarau di beja-beja. Ini bagus nih masjid, dapat siapa? Aku dong. Itu aku. Itu beres aku. Kalau dalam bahasa Sunda, aku aja. Atau dalam bahasa Sunda, ku akang. Kamu luar akang, mau angus akang. Kita akang.
Ria itu lawan loh. Berbagai aspek kehidupan hampir ria. Ibu bawa putri cantik, ada orang yang muji, ibu ini putrinya ya, iya emang kenapa cantik? Kenapa tuh ibu nanti ngali? Ya iya tuh kumaha indung. Giliran jelek, kenapa bu ini mah beda? Ibu mah putih mah hidung kaninina, ya masa urang. Giliran jelek neneknya yang disalahin, doraka. Kan begitu. Hadirin, satu tidak. Dua, ibadah saum sulit dideteksi secara zahir. Allahu Akbar, saya sedang ngapain? Semua tahu, oh ya Riyad sedang sholat. Ya Riyad sedang apa? Sedang ngasih. Orang saum bisa nggak disimpulkan bahwa orang saum? Nggak. Kita ketemuan misalkan nanti tadi siang dengan bapak dengan akang, akang saum nggak? Susah. Saum? Serius kan saum? Iya tuh saum. Akang mau bilang saum, di kumis saya remeh. Oh beda sebenarnya mah. Misalkan. Jadi susah. Yang tahu saum siapa? Allah dan dirinya. Untuk itu saum untukku. Mudah-mudahan refleksi dari keikhlasan, ketidakriaan ini kemudian continue setelah pasca Ramadan. Saya berharap seperti itu. Yuk bareng kita berjuang dan mencoba untuk itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita saling mendoakan. Barangkali sampai Idul Fitri khawatir tidak ketemu lagi. Ya mungkin tidak ketemu selama-lamanya. Ibu duluan, saya belakangan kan, siapa tahu kan. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.